SCN 4 ke rumah kakek dan nenek. Dan setelahnya Maryam mengetahui jika Reza hanya ingin mengambil handphone dan kunci mobil miliknya yang berada di atas meja tepat di belakang Maryam. Setelahnya Reza pergi begitu saja tanpa berpamitan pada Maryam dan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Brak, pintu kamar yang tertutup dengan begitu kencangnya. Setelah Reza meninggalkan kamar, Maryam merasa sedikit lega. Maryam bergegas untuk membersihkan diri, melepaskan segala sesuatu yang menempel pada tubuhnya. Bergegas untuk mandi dan mengambil wudhu, dan segera melaksanakan sholat Isya, karena sebelumnya Maryam telah melewatkan waktu sholat Isyanya. Menyadari status Maryam yang saat ini merupakan seorang istri, membuatnya sejenak melupakan sikap dan perlakuan Reza terhadap dirinya. Maryam menganggap semua sikap Reza merupakan wujud kekesalannya terhadap sang kakak yang telah mengkhianatinya. Sehingga malam ini Maryam tetap berinisiatif untuk menyambut suaminya, menyambutnya dengan segala hak atas dirinya untuk sang suami. Malam itu Maryam menggunakan lingerie berwarna hitam polos, lingerie polos yang menampakkan lekuk tubuh Maryam yang selama ini tertutup oleh baju besar dan kerudung yang lebar. Dengan rambut panjang berwarna hitam tergerai dengan indahnya hingga ke bagian pinggang. Memandang dirinya dari pantulan cermin besar di kamar tersebut yang sedang mengenakan lingerie, Maryam merasa sangat malu dan merasa bahwa ini bukan dirinya. Maryam pun tersipu malu melihat dirinya sendiri, betapa dirinya sangat bersemangat menyambut sang suami. Beberapa kali Maryam mengusap wajahnya dengan lembut untuk mengatasi rasa malunya. Sejujurnya ada rasa takut dalam diri Maryam, entah suaminya akan menyukai dirinya berpakaian seperti itu ataukah sebaliknya. Namun hal itu tetap dia lakukan untuk membahagiakan suaminya. Maryam telah bertekad akan menyenangkan hati seorang CEO muda yang saat ini telah sah menjadi suaminya. Beberapa kali Maryam melihat ke arah pintu, tidak juga mendapati Reza kembali ke kamar tersebut. Namun Maryam tidak sedikit pun patah semangat, Maryam tetap berusaha menunggu kedatangan Reza. Beberapa kali Maryam merasa sangat mengantuk, sehingga dia berusaha mengusir rasa kantuknya dengan berkeliling ke setiap sudut kamar tersebut. Melihat begitu indahnya tempat tidur yang disiapkan oleh petugas hotel seketika Maryam merasa sangat bahagia, tanpa sadar Maryam menampakkan senyum simpul di bibir manisnya. Terdapat lembaran-lembaran kelopak mawar merah di atas tempat tidur tersebut, di sisi ujung tempat tidur terdapat hiasan yang berbentuk sepasang angsa kembar. Maryam yang menyentuh lembaran-lembaran mawar merah tersebut merasa sangat bahagia, menyadari dirinya saat ini telah menjadi istri dari Reza Abizar El-Shirazi. Namun hingga beberapa lilin yang diletakkan di setiap sudut kamar tersebut habis, Reza tidak kunjung datang juga. Maryam dengan kekeh memutuskan akan tetap menunggunya Reza. Maryam yang merasa lelah berdiri memutuskan untuk duduk di sofa kamar tersebut. Sekuat tenaga Maryam menahan rasa kantuknya, hingga pada satu titik Maryam benar-benar tidak dapat lagi menahan rasa kantuknya, dan tertidur di atas sofa kamar tersebut. Maryam terbangun ketika waktu menunjukkan pukul 2.55 bergegas mengecek keberadaan Reza, namun Maryam tidak juga menemukan Reza di kamar tersebut, hampir menyerah dengan sikap Reza saat ini, namun Maryam segera menepis rasa tersebut. Maryam lebih memilih menuju kamar mandi dan mengambil wudhu untuk menjalankan sholat tahajud. Maryam menghabiskan sisa malamnya dengan beriktikaf dan membaca beberapa surah dalam Al-Quran hingga waktu azan subuh pun berkumandang. Maryam segera bergegas melaksanakan sholat subuh. Namun Maryam yang masih berharap Reza akan datang saat itu mencoba mengecek kembali ke arah pintu kamar, apakah Reza telah kembali atau belum. Lagi-lagi Maryam harus kecewa, mengetahui Reza tidak ada di kamar tersebut. Setelahnya Maryam lebih memilih untuk melanjutkan amalan yang biasa dia lakukan di pagi hari dengan ucapan zikir pada pagi hari. Beberapa saat kemudian matahari mulai menampakkan sinarnya. Maryam yang masih mengenakan mukena langsung membuka gorden besar di kamar tersebut. Seketika matanya menyempit dengan silaunya cahaya matahari yang menyeruak masuk ke segala penjuru yang ada di ruangan tersebut. Ada rasa kecewa yang seketika muncul dalam hati Maryam saat itu, sehingga Maryam bergegas untuk mandi dan membereskan semua barang-barang miliknya. Dengan rasa kecewa yang telah memuncak, Maryam memilih masuk ke dalam kamar mandi, mendapati dirinya masih mengenakan lingerie yang sebelumnya dia niatkan untuk menyambut kedatangan Reza. Seketika Maryam menjadi sedih dan sangat malu terhadap dirinya sendiri. Beberapa kali Maryam merutuki kebodohan dirinya sendiri. Bodoh sekali aku, kenapa aku melakukan semua ini? Bukankah kau sudah mendengarnya sendiri bahwa dia tidak pernah menginginkanmu? Gumam Maryam dalam hati merutuki kebodohan ia sendiri. Sadarlah Maryam, sadarlah kau terlalu berharap. Gumam Maryam lirih.
Maryam yang masih berdiri mematung di depan cermin, merasakan matanya semakin panas, dan tanpa terasa butir-butir halus menetes begitu saja dari sudut matanya. Maryam yang merasa sedikit kecewa segera memutuskan untuk mandi dan mengganti pakaiannya. Setelah selesai mandi, Maryam mengganti pakaiannya dan mengenakan kerudung juga cadarnya kembali. Sudah tidak ada lagi alasan bagi Maryam untuk berlama-lama di tempat tersebut. Meski hatinya terasa sangat sakit, namun Maryam berusaha mengikhlaskan perlakuan Reza terhadapnya. Maryam yang menyadari bahwa Reza tidak akan pernah kembali, seketika memutuskan untuk segera membereskan barang-barang miliknya dan kembali ke rumah orang tuanya. Maryam segera keluar dari kamar mandi dan bergegas memesan taksi online untuk mengantarkan dirinya pada orang tuanya. Ceklek. Ketika Maryam membuka pintu, alangkah kagetnya mendapati Reza tengah berdiri di hadapannya, dengan raut muka yang sangat kacau. Maryam yang merasa sangat bingung dan masih menyimpan sedikit rasa kecewanya, enggan untuk menanyakan pada Reza kemana saja dirinya semalam pergi. Semua pertanyaan yang memenuhi otaknya, urung dia pertanyakan pada Reza, Maryam lebih memilih untuk diam. Melihat Maryam yang hanya berdiri mematung di hadapannya, Reza mendorong dengan keras tubuh Maryam ke sisi samping, sehingga hal itu membuat tubuh Maryam terjerembab ke lantai kamar. Melihat Maryam jatuh, bukan menolong Reza malah memandangnya dengan tatapan sinis. Reza segera masuk ke dalam kamar mandi dan menutup dengan keras pintu kamar mandi tersebut. Seketika Maryam merasa sangat kaget. Setelah Reza masuk ke dalam kamar mandi, menyisakan Maryam yang masih duduk di atas lantai dengan butiran-butiran air mata lolos begitu saja di pipi yang tertutup oleh cadar. Maryam berusaha kuat mengatasi dirinya saat itu. Setelah menyeka air mata yang terus menetes, Maryam memutuskan untuk bangkit dan membereskan barang-barang miliknya. Di saat Maryam tengah sibuk dengan semua barang-barang yang akan dia kemari, Reza telah menyelesaikan ritual mandinya. Berjalan lurus ke arah Maryam berada, Reza yang melewati kasur tempat tidur tersebut masih dalam keadaan rapi. Seketika Reza merasa sangat bingung. Bahkan tidak ada satupun dari kelopak mawar di sana yang jatuh ke lantai. Seketika Reza berpikir di mana semalam Maryam tidur. Di mana gadis itu semalam tidur, bahkan tempat ini masih sama seperti sebelum kutinggalkan. Gumam Reza dalam hati. Heh, ucap Reza ketus kepada Maryam. Maryam yang mendengarnya pun hanya diam dan menundukkan kepalanya. Menyibukkan diri dengan barang-barang bawaannya. Kemasi semua barang-barangmu, dan kita akan pulang sekarang juga, ucap Reza kepada Maryam. Mendengar ucapan Reza, Maryam hanya diam tidak menjawab sepatah kata pun. Bahkan Maryam tidak mampu mengartikan ucapan Reza, kemana saat ini dirinya akan dibawa pulang oleh laki-laki tersebut. Jikapun dirinya akan dibawa ke rumah orang tuanya, Maryam telah siap dan sudah ikhlas menerimanya. Maryam merasa sudah cukup jengah dengan sikap Reza yang selalu mengacuhkan dirinya. Mendengar ucapan Reza, Maryam hanya diam tidak menjawab sepatah kata pun. Bahkan Maryam tidak mampu mengartikan ucapan Reza, kemana saat ini dirinya akan dibawa pulang oleh laki-laki tersebut. Jikapun dirinya akan dibawa ke rumah orang tuanya, Maryam telah siap dan sudah ikhlas menerimanya. Maryam merasa sudah cukup jengah dengan sikap Reza yang selalu mengacuhkan dirinya. Asteris. Dengan langkah gontai Maryam mengikuti kemana arah kaki Reza saat ini, Maryam merasa lebih baik diam, dan tidak perlu meminta penjelasan apapun kepada Reza. Saat itu Maryam merasa sangat kerepotan, membawa beberapa barang dan juga koper miliknya, untuk dibawa menuju parkiran. Reza yang melihatnya hal tersebut tetap mengabaikan, dan acuh kepada Maryam. Reza lebih memilih langsung masuk ke dalam mobil tanpa memikirkan bagaimana Maryam saat ini. Hal itu disadari Maryam, dan Maryam pun merasa sudah terbiasa dengan sikap acuh yang ditunjukkan oleh Reza. Setibanya di parkiran mobil, Maryam segera memasukkan barang-barangnya ke bagasi mobil, dan langsung membuka pintu belakang mobil tersebut untuk duduk di dalamnya. Melihat hal tersebut Reza merasa sangat marah, apa kamu pikir kamu nyonya besar? Ucap Reza dengan ketus. Maksud Tuan Reza apa? Jawab Maryam kemudian. Maryam tidak menyadari jika dengan dia duduk di belakang membuat Reza merasa sangat marah kepadanya. Apa kau pikir aku ini supirmu? Keluar dan duduk di sini, jawab Reza dengan menunjuk bangku bagian depan yang berada di sebelah kemudi. Seketika Maryam keluar dari mobil dan membuka pintu bagian depan. Maryam duduk di sebelah Reza dengan perasaan yang telah berkecamuk. Tidak ada lagi debaran atau rasa gugup di hati Maryam seperti yang dirasakan sebelumnya, sebelum Maryam benar-benar mengetahui sikap Reza terhadapnya.
Saat ini di hatinya hanya ada rasa sedih dan meratapi nasibnya. Berusaha sekuat tenaga untuk tidak menunjukkan kesedihan di hadapan Reza. Sekuat tenaga Maryam menahan air mata yang akan mengalir di sudut matanya. Maryam yang menyadari bahwa ini bukanlah jalan menuju rumahnya, seketika berpikir mau dibawa kemana dirinya oleh laki-laki yang berada di sampingnya tersebut. Namun meskipun Maryam sangat penasaran, Maryam urungkan untuk menanyakan kemana tujuan mereka saat ini. Tidak berselang lama mobil yang dikendarai oleh Reza telah masuk ke dalam sebuah gerbang berukuran sangat besar. Mobil terus melaju ke dalamnya dan tak lama kemudian Maryam dapat melihat sebuah rumah yang sangat megah di sana, rumah yang lebih layak disebut dengan istana. Reza memarkirkan mobilnya tepat di depan pintu utama rumah tersebut. Keluar, ucap Reza dengan kasar. Baik tuan, jawab Maryam kemudian. Tunggu, seketika Reza menghentikan langkah Maryam yang akan membuka pintu mobil. Ingat, bersikaplah baik di hadapan kakek dan nenek, dan jangan pernah sekalipun kau menceritakan kejadian semalam. Tukas Reza kemudian dengan nada penuh penekanan dan peringatan. Baik tuan, jawab Maryam dengan anggukan kepala. Setelah Maryam membuka pintu, Maryam telah disambut oleh beberapa pelayan yang berseragam sama, pelayan yang mungkin saja usianya hampir sama dengan usia uminya. Selamat datang Tuan Reza, selamat datang Nona Maryam, ucap para pelayan di sana. Beberapa ada yang menanyakan barang bawaan Maryam dan bergegas membawakannya masuk ke dalam rumah. Maryam memasuki rumah tersebut dengan perasaan takjub, kagum dengan rumah besar bak istana di mana dirinya saat ini berdiri. Semua barang-barang yang ada di sana tertata rapi dan semua terlihat barang mahal, yang merupakan koleksi pemilik rumah. Masya Allah, gumam Maryam dalam hati seraya mengagumi keindahan rumah tersebut. Tidak lama kemudian kedatangan Maryam dan Reza telah disambut oleh kakek Amar dan nenek Halimah. Mereka yang merasa sangat bahagia akhirnya keduanya telah sampai di rumah mereka. Melihat kedua orang tua tersebut Maryam segera menghambur kepada keduanya untuk segera mencium punggung tangan mereka dengan takzim. Hal yang dilakukan oleh Maryam tersebut seketika diikuti oleh Reza yang juga mencium punggung tangan kakek dan neneknya dengan takzim. Melihat tingkah cucunya kakek Amar dan nenek Halimah hanya seling pandang dan melemparkan senyuman, pasalnya sebelum ini Reza tidak pernah sekalipun mencium punggung tangan mereka kecuali saat hari lebaran tiba. Namun hal itu membuat keduanya merasa sangat bahagia dengan perubahan yang ditunjukkan oleh Reza. Maryam, pasti kamu sangat lelah, segera beristirahatlah, ucap nenek Halimah dengan lembut. Baik nenek, jawab Maryam dengan sopan. Bawa istrimu ke kamar, biarkan dia istirahat. Dia pasti sangat lelah setelah acara kemarin, tukas nenek Halimah kemudian. Baiklah, Reza permisi dulu kek, nek. Jawab Reza kemudian meninggalkan keduanya menuju kamar. Maryam yang kebingungan, hanya mengekor kemana Reza pergi, tanpa menanyakan apapun. Rumah besar dan mewah tersebut terasa asing bagi Maryam, dan mungkin saja jika dia harus berjalan sendiri, bisa jadi Maryam akan tersesat. Rumah megah yang dilengkapi lift di dalamnya. Beberapa saat kemudian mereka telah sampai di lantai 3, di mana di sanalah kamar Reza berada. Reza bergegas membuka pintu kamarnya dan masuk ke dalam kamar. Setelah memasuki kamar, Reza terkejut melihat Maryam yang hanya mematung di depan pintu kamarnya. Apa kamu akan di sana terus? Ucap Reza dengan ketus. Maaf tuan, jawab Maryam dengan segera masuk ke dalam kamar tersebut. Kamar yang berukuran sangat luas jika hanya digunakan untuk 2 orang saja. Bahkan kamar ini berukuran hampir sama dengan separuh rumah Maryam. Begitu takjub dan kagum Maryam memandang isi dari kamar tersebut. Namun Maryam tidak heran jika kamar tersebut sangat rapi dan bersih, mengingat banyaknya pelayan yang ada di rumah ini. Apa kau sudah puas mengagumi rumah ini? Sergah Reza kemudian. Maryam menyadari, jika ternyata sedari tadi Reza memperhatikan tingkahnya. Maaf tuan, saya tidak bermaksud. Belum juga Maryam menyelesaikan bicaranya, Reza telah memutusnya. Ada beberapa peraturan yang akan saya terapkan untuk kamu mulai saat ini. Ucap Reza. Maryam hanya memperhatikan dan mendengarkan ucapan Reza dengan menundukkan pandangannya. Pertama, kamu tidak saya perbolehkan untuk tidur bersama saya di kasur ini. Ucap Reza dengan lantang. Lalu saya tidur di mana tuan? Ucap Maryam dengan terbelalak. Maryam hanya berpikir mungkin saja Reza akan menyuruhnya untuk tidur di lantai. Mendengar pertanyaan Maryam, segera Reza menunjukkan di mana Maryam akan tidur nantinya. Di sebuah tempat tidur kecil yang terletak di sebelah ruang kerja Reza,
tempat tidur yang biasa Reza gunakan untuk merebahkan otot-ototnya yang kaku setelah bekerja di ruangan tersebut. Di sana nanti kamu akan tidur, ucap Reza dengan sinis. Baik tuan, jawab Maryam kemudian. Setidaknya Maryam tidak tidur di lantai saja dia sudah sangat bersyukur. Meskipun tempat tidur tersebut terkesan tidak pas untuk mereka yang berstatus sebagai pengantin baru, namun Maryam tetap bersyukur, mungkin itu lebih baik daripada jika dia harus tidur satu ranjang dengan orang yang sangat angkuh. Tidak buruk, gumam Maryam dalam hati. Setelah menunjukkan di mana kamar tidur Maryam, tidak berselang lama seorang pelayan yang berusia tidak lagi muda masuk ke dalam ruangan yang tidak ditutup sebelumnya dengan membawa beberapa barang dan koper milik Maryam. Maaf Tuan Reza, saya kesini ingin mengantarkan ini kepada Nona Maryam, ucap pelayan tersebut dengan sopan. Letakkan di sana, ucap Reza dengan kasar. Baik tuan, bergegas pelayan tersebut masuk ke dalam walk-in closet untuk meletakkan barang-barang milik Maryam. Mendengar ada pelayan yang membawakan barangnya, segera Maryam menyusul pelayan tersebut ke dalam walk-in closet.